Selamat datang pada video kami kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Azhara Rahmi dengan NIM 131233031. Nama saya Michael Twaden dengan NIM 131233173. Saya Zain Musa, NIM 067. Naya Fahira Al-Zahra, NIM 1312304. Nama saya Kayla Tanaya Krisma, NIM 1312338. Nama saya Helmi Kusuma, NIM saya 093. Oke, jadi kita akan memilih produk. Yaitu piston silinder assembly. Dan sebagai simpel ya, sistemnya ini memutar dengan gerakan rotasional dan dia menghasilkan gerakan pada silinder sini. Itu simpel. Oke, untuk mengetahui lebih lanjutnya silahkan saksikan video ini hingga selesai. Saat melakukan kunjungan ke MES yang berada di lab teknik produksi, hal pertama yang kami lakukan adalah mendapatkan penjelasan mengenai safety induction dengan jelas dan terperinci. Sederhananya, penjelasan yang diberikan adalah tentang aturan yang harus dipatuhi ketika memasuki dan menggunakan area lab teknik produksi, kurang lebih seperti do's and don'ts. Sekarang kami telah berada di ruang Purwarupa. Di sini kami melihat beberapa produk dan Purwarupa yang dihasilkan dengan alat-alat atau fasilitas yang tersedia di ruangan MES ini. Dalam hal ini, pembuatan beberapa Purwarupa diproses dengan menggunakan laser cut dan printer 3D yang berada di dalam ruangan MES tersebut. Selama kami melakukan kunjungan, para teknisi menjelaskan dan mendeskripsikan fungsi alat dan fasilitas yang terdapat pada ruangan Purwarupa. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana prosedur peminjaman alat apabila kami ingin menggunakannya. Salah satu produk yang menarik perhatian saat itu adalah robot yang akan bergerak ketika diberikan trigger berupa suara. Robot ini dibuat dengan menggunakan sensor suara dan hardware yang diproses di lab teknik produksi. Saat berada di ruang Purwarupa, kami ditunjukkan beberapa alat, beberapa fasilitas, serta cara untuk menggunakan alat-alat tersebut. Lalu diberitahu pula cara untuk meminjam alat-alatnya, seperti cara meminjam 3D print yang ditunjukkan ini, lalu cara menggunakannya. Karena biasanya alat-alat seperti ini digunakan oleh para mahasiswa untuk membuat sesuatu atau membuat proyek yang dapat membantu mereka dalam proyek, tugas, dan lain-lain. Lalu di sini ada alat pemotong, alat-alat mesin bubut, dan sejenisnya. Bisa dilihat di situ ada mesin bubut kecil dan mesin pemotong. Lalu ini ada mesin laser cut untuk memotong triplek, kayu-kayu untuk tugas-tugas mahasiswa juga, dan alat-alat lainnya. Setelah mengeksplor lantai 1, kami diajak untuk melihat fasilitas yang ada di lantai 2. Yang kami lihat, di sana terdapat ruang elektrikal dan printer 3D yang lebih canggih. Di sini dapat terlihat apa-apa saja yang ada di dalam ruangannya. Itu ada 3D printer lagi, di situ ada beberapa alat kecil. Lalu ini bisa dilihat 3D printernya sedang ngeprint sesuatu, dan katanya itu tugas mahasiswa juga. Setelah melakukan ekspor fasilitas di MES, kami kembali lagi ke ruang diskusi. Saat itu kami diberikan beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh printer 3D di MES. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan material yang bagus untuk ukuran produk kelasnya. Dalam hal ini, produk yang menarik perhatian kami adalah piston yang memiliki pergerakan dari rotasi menuju translasi ataupun sebaliknya. Ini namanya diferensial, biasa dipakai di kendaraan-kendaraan. Kita misal ini dari ininya putar ke sini, kan ini putar semua. Kalau kita pegang satu, dia masih tetap putar. Pegang satunya lagi masih bisa muter. Ini tuh berfungsinya biasanya ada di roda belakang.
roda belakang atau roda depan bisa. Jadi ketika dia belok, misal belok ke kiri, dia roda sebelah kiri akan lebih lambat daripada roda sebelah kanan. Bisa dilihat. Ya seperti itu. Jadi kalau tidak yang tidak ada diferensialnya, dia beloknya itu nggak bisa ini. Dia pasti jauh kalau nggak ada diferensialnya. Lebih kaku lah kalau nggak ada ini. Terus contoh selanjutnya ini itu piston ya, pergerakan piston dari rotasi menjadi translasi atau sebaliknya dari translasi menjadi rotasi. Silakan bisa dipilih. Sesi terakhir yang kami lakukan saat kunjungan di MIS adalah melihat secara langsung dan mengobservasi produk-produk yang dihasilkan di MIS. Saat itu banyak produk yang menurut kami cukup kompleks dan bagus. Sekian vlog yang dapat kami tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya.